Kota Kudus dulunya adalah sebuah desa yang bernama Tajuk. Di Tajuk ini, mayoritas orangnya beragama Hindu. Masyarakat di Tajuk ini kebanyakan bekerja sebagai petani. Suatu ketika, Kiai Telingsing datang ke Tajuk ini untuk berdakwah dan berdagang di daerah ini. Di daerah ini, Kiai Telingsing juga mengembangkan teknik ukiran sungging yang pernah ia pelajari. Gaya ukir sungging ini pun terkenal, yang akhirnya membuat daerah yang ditinggali oleh Kiai Telingsing ini disebut dengan Sunggingan. Daerah Sunggingan ini pun berkembang cukup pesat berkat seni ukir yang dibuat oleh Kiai Telingsing ini. Namun masyarakat masihlah tidak mau masuk Islam karena mereka masih teguh dengan keyakinan mereka, yaitu agama Hindu. Syekh Jafar Shidqiq atau Sunan Kudus yang kala itu sedang berada di Demak akhirnya ditugaskan untuk pergi ke Sunggingan untuk membantu Kiai Telingsing menyebarkan agama Islam di Sunggingan. Syekh Jafar Shidqiq pun berangkat bersama dengan beberapa muridnya ke Sunggingan. Di Sunggingan ini, dia pun berbaur dengan masyarakat dan berusaha mengajarkan tentang Islam secara perlahan bersama dengan murid dan Kiai Telingsing yang sudah ada lebih dulu di Sunggingan ini. Syekh Jafar Shidqiq ini sempat kebingungan karena masyarakat mempunyai keteguhan yang cukup teguh dalam agama yang mereka anut, yaitu agama Hindu. Syekh Jafar Shidqiq pun sempat ingin menyerah kepada rakyat Sunggingan. Namun Syekh Jafar Shidqiq tidak menyerah dan kemudian membeli seekor sapi dari India karena tahu bahwa sapi adalah hewan suci bagi agama Hindu. Sampailah beberapa sapi yang sehat dan cukup besar di Sunggingan. Di Sunggingan, Syekh Jafar Shidqiq pun merawat sapi itu dengan baik dan para sapi pun sangat dekat dengan Syekh Jafar Shidqiq. Karena kedekatannya dengan hewan sapi yang dianggap sebagai hewan suci oleh masyarakat di Sunggingan, para masyarakat pun akhirnya mulai mendekati Syekh Jafar Shidqiq karena penasaran bagaimana bisa hewan suci bisa sangat dekat dengan dirinya. Rasa penasaran itu akhirnya ditanyakan kepada Syekh Jafar Shidqiq. Syekh Jafar Shidqiq pun kemudian menceritakan bahwa dia dulu pernah hampir mati kehausan. Namun seekor sapi datang menyusuinya. Dan karena hal itu juga, di tempat Syekh Jafar Shidqiq dulu tinggal, dilarang untuk menyakiti hewan sapi ini. Sadar bahwa Syekh Jafar Shidqiq memuliakan hewan suci, para masyarakat pun menjadi sangat dekat dengan Syekh Jafar Shidqiq dan ingin tahu lebih banyak kisah yang dia miliki. Masyarakat pun sedikit demi sedikit akhirnya mulai masuk Islam. Syekh Jafar Shidqiq pun menjadi terkenal dan banyak orang datang dan pergi ke rumahnya, baik dari dalam Tajuk, bahkan dari luar Tajuk. Seiring berjalannya waktu, Tajuk ini akhirnya semakin ramai yang memeluk agama Islam. Dan masyarakat pun akhirnya pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji, yang dipimpin langsung oleh Syekh Jafar Shidqiq. Namun ketika Syekh Jafar Shidqiq tengah berhaji, dia mendapatkan kabar bahwa para orang-orang Palestina terkena sebuah wabah yang cukup mematikan. Syekh Jafar Shidqiq pun membantu mengatasi wabah itu, dan wabah itu pun akhirnya bisa teratasi berkat bantuan dari Syekh Jafar Shidqiq ini. Berkat bantuan dia yang sudah membantu menyelesaikan wabah di Palestina, Syekh Jafar Shidqiq ini akhirnya diberikan sebidang tanah untuk ditinggali oleh dirinya jika dia ingin menetap di Palestina. Namun Syekh Jafar Shidqiq menolak karena menurutnya tanah Jawa masihlah perlu bantuan dari dirinya. Syekh Jafar Shidqiq pun kembali ke Sunggingan. Di Sunggingan, Syekh Jafar Shidqiq pun kemudian mendirikan sebuah masjid dengan gaya bangunan seperti tempat ibadah umat Hindu, agar masyarakat bisa menerima dengan baik bangunan tersebut. Masjid itu pun diberi nama Masjid Al-Aqsa, yang terinspirasi dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina atau di Yerusalem. Masjid ini akhirnya menjadi pusat Islam di Tajuk Sunggingan. Dan seiring berjalannya waktu, Sunggingan akhirnya menjadi cukup besar dan banyak orang yang akhirnya menetap di daerah ini. Yang awalnya hanyalah sebuah desa kecil, akhirnya daerah ini menjadi sebuah kota dan kemudian diberi nama Al-Quds. Namun lama-kelamaan daerah ini lebih dikenal dengan nama Kudus.